Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai program komunikasi agribisnis, transformasi limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewangreni Kusuma dengan akhir NPM 005. Nama saya Amelia Triadianti dengan NPM akhir 008. Saya Lilis Dwi Setiawati dengan NPM akhir 011. Saya Rizka Afinda Puspitasari dengan NPM akhir 012. Saya Kaulan Dewantari dengan NPM akhir 014. Saya Nova Anggita Larasati dengan NPM akhir 019. Saya Meralda Devi dengan NPM akhir 025. Saya Elsa Safira Ramadhani dengan NPM akhir 040. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari latar belakang. Latar belakang dari PPT kami yaitu peternakan sapi menghasilkan limbah cair kotoran yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah kotoran sapi memiliki potensi sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair yang ramah lingkungan. Penyuluhan melalui komunikasi agribisnis penting untuk meningkatkan pemahaman peternak dan masyarakat tentang pemanfaat limbah menjadi pupuk organik cair. Mengedukasi peternak tentang teknik produksi pupuk organik cair dapat meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha agribisnis. Next, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengubah persepsi petani dan masyarakat dari limbah kotoran sapi sebagai masalah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan petani tentang manfaat pupuk organik cair dan cara penggunaannya yang benar. Yang ketiga, mendorong adopsi penggunaan pupuk organik cair di kalangan petani untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Dan yang terakhir yaitu mendorong praktik agribisnis ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran ekonomi dan ekologis dari limbah ternak. Next, selanjutnya akan dipaparkan teman saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang unsur komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ini, tentunya ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan supaya informasi bisa sampai dengan baik kepada penerima. Yang pertama yaitu ada komunikator. Komunikator sendiri merupakan orang yang menyampaikan informasi atau pengetahuan. Nah, dalam konteks agribisnis kali ini, komunikator bisa berupa penyuluh pertanian, mahasiswa PPL, atau praktisi yang memang sudah berpengalaman di bidang agribisnis. Mereka berperan untuk memberikan penjelasan dan membimbing peternak atau petani agar bisa memahami hal-hal baru yang bermanfaat. Selanjutnya yang kedua yaitu pesan. Pesan ini yang dimaksud yaitu isi atau materi yang disampaikan. Nah, dalam hal ini, pesannya bisa berupa teknik pembuatan pupuk dari limbah ternak, serta penjelasan tentang manfaatnya, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Artinya, pesan bukan hanya sekedar cara membuat pupuk, tetapi juga menekankan keuntungan yang bisa dirasakan peternak seperti penghematan biaya, peningkatan hasil usaha, sekaligus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya tadi. Yang ketiga adalah media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media yang bisa dipakai dalam penyuluhan agribisnis, misalnya workshop, demonstrasi lapangan, video, atau leaflet, yaitu selebaran. Media ini penting karena membantu peternak atau mahasiswa untuk lebih mudah memahami, bukan hanya melalui teori, tetapi juga dengan contoh langsung atau bahan bacaan yang bisa dipelajari ulang. Lalu yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau informasi. Dalam konteks ini, komunikan bisa berupa peternak sapi, kelompok tani, maupun mahasiswa agribisnis.
Mereka adalah pihak yang diharapkan bisa memahami pesan dari komunikator, lalu menerapkannya dalam kegiatan usaha mereka. Jadi, slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah efek yang ditimbulkan. Bisa di Yang pertama ada lingkungan. Limbah yang diolah dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ada ekonomi. Mencakup limbah sisa dapat diolah kembali menjadi produk bernilai jual. Yang ketiga ada sosial, yang meningkatkan keterampilan peternak maupun petani serta memperluas jejaring agribisnis. Yang keempat ada pendidikan dan kesadaran, yang menumbuhkan minat praktik agribisnis yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam alur komunikasi dalam program pelatihan. Pada tahap yang pertama yaitu adalah perencanaan pesan. Nah, di sini penyuluh agribisnis menyiapkan materi dengan seksama mulai dari pengenalan limbah cair kotoran sapi, potensi ekonominya hingga ke langkah-langkah pembuatan pupuk organik cair. Nah, perencanaan ini itu penting karena pesan yang disampaikan itu supaya jelas, tepat sasaran, dan juga mudah dipahami oleh peternak dan juga masyarakat pada saat pelatihan. Yang kedua yaitu penyampaian pesan. Nah, pada materi ini yang sudah disiapkan itu kemudian disampaikan melalui berbagai media seperti workshop, langsung di lapangan, demonstrasi praktik pembuatan pupuk, video tutorial, maupun leaflet panduan. Penyampaian ini bersifat interaksi agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat melihat contoh nyata proses pembuatan pupuk. Nah, tahap yang ketiga yaitu penerimaan pesan. Nah, pada tahap ini, masyarakat mulai memahami informasi yang diberikan, mereka memperhatikan demonstrasi, mencatat langkah-langkah penting, dan juga mulai membayangkan bagaimana praktik ini dapat diterapkan di peternakan mereka masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada di tahap keempat, yaitu umpan balik. Nah, di sini peserta atau masyarakat diajak untuk bertanya, berdiskusi, dan melakukan praktik langsung. Penyuluh itu memberikan tanggapan, klarifikasi, dan saran agar masyarakat atau peserta benar-benar menguasai teknik pembuatan pupuk organik cair ini. Umpan balik ini sangat penting karena memastikan komunikasi berjalan dua arah, bukan hanya satu arah. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Hasil praktik peserta itu dievaluasi seperti kualitas pupuk yang dihasilkan dan pemahaman peserta tentang prosesnya. Setelah itu, peserta didorong untuk menerapkan teknik ini di peternakan mereka masing-masing secara mandiri. Nah, keberhasilan dan pengalaman peserta kemudian dilaporkan kembali sehingga komunikasi ini bersifat berkelanjutan dan berdampak nyata bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Oke, next. Dari rangkaian penyampaian materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan limbah cair kotoran sapi sebagai bahan dasar pupuk organik cair bukan hanya menjadi solusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi peternak. Melalui program komunikasi agribisnis, pesan mengenai pentingnya pengelolaan limbah dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat dan peternak dengan memanfaatkan berbagai media dan metode penyuluhan. Efek yang dihasilkan mencakup manfaat lingkungan, ekonomi, sosial, serta peningkatan kesadaran akan agribisnis berkelanjutan. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendorong perubahan positif, baik dalam cara pandang maupun praktik masyarakat dalam memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sekian dari pemaparan kelompok 5, maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.